Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri, terutama dalam bentuk tan X sama dengan tan alfa ya. Pada dua video sebelumnya kita sudah membahas ya persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa dan cos X sama dengan cos alfa. Untuk solusi dari bentuk tan X sama dengan tan alfa itu ada satu solusi, yaitu bentuknya X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Sebelum kita bahas, ada 4 contoh yang nanti kita pelajari bersama ya. Yang pertama adalah tan X sama dengan tan 150 derajat. Kemudian yang kedua, tan dalam kurung X min 1/4 pi kurung tutup sama dengan 1/3 akar 3. Kemudian yang ketiga, tan dalam kurung X min 1/2 pi kurung tutup sama dengan tan 1/6 pi. Dan yang terakhir nomor 4, tan 2X sama dengan min akar 3. Keempat soal ini mempunyai batas yang sama, yaitu di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Yang perlu kalian ingat sebelum mengerjakan soal ini yaitu ada 2, perbandingan trigonometri sudut istimewa, dan yang terakhir adalah kuadran ya. Kita bahas dulu konteksnya, kita belajar tan ya, tan, maka kita lihat di sini contoh dari sudut istimewa yaitu berkaitan dengan tan. Ada 5 sudut istimewa yang nanti kita pakai untuk memecahkan masalah yang disajikan di sini. Kita mulai dari tan 0 derajat nilainya 0, tan 30 derajat nilainya 1/3 akar 3, tan 45 derajat 1, tan 60 derajat akar 3, dan tan 90 derajat tak terdefinisi ya. Sudah jelas? Oke, kemudian yang harus diingat yang kedua adalah kuadran ya. Ada 4 kuadran ya. Mulai dari kuadran 1 itu semuanya positif ya. Baik sin, cos, dan tan itu semuanya positif di kuadran 1. Sedangkan kuadran 2 yang positif hanya sinnya saja. Berarti nilai cos dan tan itu negatif di kuadran 2. Untuk kuadran 2, bentuk umumnya itu 180 derajat dikurangi theta. Selanjutnya kuadran 3. Kuadran 3 yang positif hanya tan, berarti yang negatif siapa? Yaitu sin dan cos. Untuk bentuk umumnya yaitu 180 derajat ditambah theta. Dan yang terakhir kuadran 4 ya. Yang kuadran 4 yang positif itu hanya cos, berarti sin dan tannya negatif. Untuk bentuk umumnya yaitu 360 derajat dikurangi theta. Jadi ada 2 aspek yang harus diingat dalam mengerjakan persamaan trigonometri bentuk tan ya. Oke, kita bahas nomor 1 dulu. Untuk nomor 1 soalnya berbunyi tan X sama dengan tan 150 derajat dengan batas dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi nanti X yang akan kita hasilkan ya itu diperoleh dari rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk bentuk umumnya adalah ini. X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Alfa itu adalah sudut, sedangkan K itu adalah konstanta. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya sebelah kiri atau ruas kiri bentuknya tan, sedangkan ruas kanan bentuknya tan juga.
Kalau sudah bentuknya sama, sebelah kiri tan dan yang sebelah kanan itu tan, baru bisa dikerjakan. Bagaimana kalau sebelah kiri atau sebelah kanannya berbeda? Berarti soal tersebut harus diubah dulu menjadi ruas kiri dan ruas kanan menjadi bentuk tan. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini nomor 1, sebelah kirinya tan, kemudian sebelah kanannya tan, baru bisa dikerjakan. Oke, sekarang perhatikan cara mengerjakan. Kita lihat ya, di sebelah kiri tan X. Nah, di sini sudah bentuk X. Kemudian sebelah kanan tan 150 derajat. Nah, 150 derajat itu sebagai alfa, sebagai sudut ya. Oke, kita mulai. X sama dengan alfanya tadi berapa? 150 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita mulai dari K-nya 0, berarti X 0 sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Berapa? 150 derajat. Selanjutnya untuk K-nya 1 ya, X1 berarti 150 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 derajat, 180 derajat ditambah 150 derajat. Berapa? 330 derajat. Kemudian untuk K-nya 2 ya, X2 berarti 150 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat, 360 derajat ditambah 150 derajat berapa? 500. Ayo berapa? 360 ditambah 510 derajat ya. Oke, sekarang kita lihat tadi batas nilai X-nya yaitu di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, apakah 150 derajat memenuhi? Ya, memenuhi. 330 derajat memenuhi juga. Bagaimana kalau 510 derajat? Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena batas maksimal dari nilai X itu sampai 360 derajat ya. Sedangkan 510 derajat melebihi 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaian dari nomor 1 yaitu 150 derajat dan 330 derajat. Oke, nomor 1 sudah paham ya. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 berbunyi tan dalam kurung X min 1/4 pi kurung tutup sama dengan 1/3 akar 3 dengan batas X dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Sebelah kiri kita lihat sudah tan apa belum? Ya, sudah tan ya. Bagaimana sebelah kanan? Ya, sebelah kanan itu belum ya. Belum dalam bentuk tan, berarti kita rubah dulu menjadi tan ya. Nah, sekarang kita lihat sudut istimewa. Di sini 1/3 akar 3 ya. Kita lihat 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 itu tan berapa? Ya, tan 30 derajat ya. Berarti 1/3 akar 3 itu sama saja tan 30 derajat. Ya, kalau secara umum kita tulis seperti ini. Tan dalam kurung X min 1/4 pi kurung tutup ya sama dengan tan 30 derajat. Oke, sekarang kita lihat P itu dalam derajat nilainya berapa atau besarnya berapa? P itu sama aja 180 derajat. 180 derajat dibagi 4 berapa? 45 derajat. Jadi bentuknya tan X min 45 derajat sama dengan tan 30 derajat. Nah, sekarang antara ruas kiri dan ruas kanan sudah dalam bentuk tan ya.
Oke, baru kamu bisa kerjakan. Berarti di sini X, berarti kita lihat ruas kirinya apa? X min 45 derajat, tulis X min 45 derajat sama dengan alfanya berapa? Ini 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. X sama dengan min 45 derajatnya nanti pindah ruas ke kanan. Jadi plus 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Berapa ini? 75 derajat plus K kali 180 derajat ya. Baru kita mulai dari X yang K-nya 0, X0, berarti 75 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, 75 derajat. Untuk X yang K-nya 1, X1, 75 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Berapa? 255 derajat ya. Bagaimana kalau X yang K-nya 2, berarti 75 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat, 360 derajat ditambah 75 derajat. 5, 3, 4, 35 derajat ya. Sekarang kita validasi dulu. Dari ketiga hasil ini ya, yang memenuhi batas 0 derajat sampai 360 derajat yang mana? 75 derajat memenuhi? Ya, memenuhi. 255 derajat memenuhi juga. 435 derajat tidak memenuhi ya. Jadi himpunan penyelesaian soal nomor 2 yaitu 75 derajat dan 255 derajat ya. Oke, dari dua soal sudah paham tentunya ya. Kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, sekarang kita perhatikan soal nomor 3. Soal nomor 3 berbunyi tan dalam kurung X min 1 per 2 pi kurung tutup sama dengan tan 1 per 6 pi dengan batas X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Sekarang kita lihat soalnya, yaitu sebelah kiri sudah dalam bentuk tan ya. Sebelah kanan juga dalam bentuk tan. Nah, sekarang di sini sebelah kiri dan sebelah kanan ada pi ya, berarti kita rubah dulu menjadi bentuk derajat biar kita mudah mengerjakannya. Berarti tan X min, tadi pi berapa? 180 derajat dibagi 2, 90 derajat, sama dengan tan 1 per 6 pi, 180 derajat dibagi 6, 30 derajat. Oke, sudah sama-sama tan, berarti kita langsung mengerjakan. Di sini X ya, sebelah kiri X min 90 derajat ditulis X min 90 derajat sama dengan alfanya sebelah kanan ya. Berarti 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. X sama dengan 30 derajat min 90 derajatnya pindah ruas ke kanan plus 90 derajat. Plus K kali 180 derajat. X sama dengan 30 derajat ditambah 90 derajat. 120 derajat plus K kali 180 derajat. Kita mulai dari X yang K-nya 0. Berarti 120 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Maka hasilnya 120 derajat. Untuk X yang K-nya 1. Berarti 120 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Ya, berapakah hasilnya? 300 derajat ya. Kemudian untuk X yang K-nya 2, 120 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat 360
derajat ditambah 120 derajat berapa? 480 derajat. Ya, sekarang kita validasi hasilnya. Apakah 120 derajat memenuhi? Memenuhi. Bagaimana ke 300 derajat? Memenuhi juga. Dan yang terakhir 480 derajat tidak memenuhi, ya. Berarti himpunan penyelesaian dari soal nomor 3 yaitu 120 derajat dan 300 derajat. Oke, sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soalnya berbunyi tan 2x sama dengan min akar 3 dengan batas x-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, sekarang kita lihat ruas kiri sudah dalam bentuk tan, sedangkan ruas kanan ya belum dalam bentuk tan, ya. Berarti ruas kanan kita ubah dulu menjadi bentuk tan. Di sini ada bilangan min akar 3. Kita lihat dulu akar 3 itu berapa derajat, ya. Kita lihat akar 3. Ya, akar 3 itu sama saja tan 60 derajat, ya. Akar 3 itu sama aja 60, ya, tan 60 derajat. Namun di depan akar 3 itu ada negatif, ya. Di depan akar 3 itu ada negatif. Nah, berarti kita lihat, ya, karena negatif apakah sudut tersebut di kuadran 1 atau 2 atau 3 atau 4, ya. Kalau kuadran 1, sin, cos, dan tan-nya itu positif. Sedangkan di kuadran 2 itu ya yang positif hanya sin, berarti cos dan tan-nya itu negatif, ya. Karena di sini negatif, maka dia termasuk di kuadran 2, ya. Rumusnya apa? Nih. 180 derajat dikurangi ya. Tan 180 derajat dikurangi θ-nya nih berapa? 60 derajat, ya. Karena ini negatif. Berarti tan 180 derajat dikurangi 60 derajat 120 derajat, ya. Jadi secara umum bentuknya seperti ini. Tan 2x sama dengan tan 120 derajat. Nah, baru kita bisa kerjakan. Ya, sebelah kiri 2x, tulis 2x sama dengan alfanya ini, ya. 120 derajat ditambah K kali 180 derajat, ya. Baru dibagi 2. 2x dibagi 2x. 120 derajat dibagi 2, 60 derajat ditambah K kali 180 derajat dibagi 2, 90 derajat, ya. Kita mulai untuk X yang K-nya 0. 60 derajat ditambah 0 kali 90 derajat, ya, 60 derajat. Kemudian untuk X yang K-nya 1, 60 derajat ditambah 1 kali 90 derajat, 150 derajat. Untuk X yang K-nya 2, 60 derajat ditambah 2 kali 90 derajat. 2 kali 90 derajat, 180 derajat. Ditambah 60 derajat, 240 derajat. Untuk X yang K-nya 3, 60 derajat ditambah 3 kali 90 derajat. 3 kali 90 derajat, 270 derajat. Ditambah 60 derajat, 330 derajat. Untuk X yang K-nya 4, 60 derajat ditambah 4 kali 90 derajat. 4 kali 90 derajat, 360 derajat, ditambah 60 derajat, 420 derajat. Nah, sekarang kita validasi. Apakah kelima hasil ini, ya, termasuk dalam batas 0 derajat sampai 360 derajat. 60 derajat termasuk? Ya, termasuk, memenuhi, ya.
150 derajat memenuhi juga. 240 derajat memenuhi. 330 derajat memenuhi juga. Dan yang terakhir 420 derajat tidak memenuhi. Jadi untuk soal nomor 4 ada 4 hasil ya yang kita cari tadi. Maka himpunan penyelesaiannya 60 derajat, 150 derajat, 240 derajat, dan 330 derajat ya. Oke, dari keempat soal ini tentunya kalian lebih memahami bagaimana sih cara menemukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk tan X sama dengan tan alfa. Oke, cukup sekian pembahasan materi ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen ya untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.